Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan penjelasan tentang bab 2 landasan teori dalam metode kuantitatif, di mana kemarin sudah saya kirimkan video yang pertama tapi ternyata itu audionya nggak masuk. Jadi ini saya ulangi. Bab 2 landasan teori dalam metode itu sebetulnya teori dan juga aturannya seperti apa. Penyusunannya seperti apa? Nah, itu kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, bahwasannya ada beberapa hal yang perlu dipahami bahwasannya ketika membahas tentang tujuan penelitian. Membahas tentang tujuan penelitian maka harus dipahami bahwasannya tujuan penelitian itu berkaitan dengan kayak semacam dari tujuan ini ternyata seseorang itu butuh untuk memberikan landasan. Landasan ini adalah berdasarkan teori, makanya dikatakan landasan teori. Jadi harus tahu dulu. Ketika orang ingin membuat suatu landasan teori, tujuannya terlebih dahulu harus diketahui. Dan dipastikan tujuannya sudah fix, sudah sesuai. Karena teori itu akan menyesuaikan tujuan. Selanjutnya, teori yang harus dicantumkan, ya, teori yang harus dicantumkan sebagai dasar atau parameter. Ya. Jadi inti dari teorinya itu sebagai dasar atau parameter dari tujuannya itu telah tercapai, ya. Ya. Artinya bahwasannya seluruh hal yang ada di tujuan itu harus diberikan teori dan harus tercapai semuanya, harus ada semuanya. Dasar dari parameternya semuanya harus ada. Nanti saya berikan contoh. Dan yang ketiga ada lagi teori yang membreakdown. Breakdown ya. Breakdown itu artinya dia memereteli. Dia mencari indikator-indikator dari variabel yang akan disusun instrumen. Di mana instrumen itu dalam bentuk angket. Kalau kita berbicara kuantitatif, kebanyakan pakai angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner artinya instrumen ini harus di breakdown dulu teorinya. Nah, nanti kita masuk ke contohnya. Yang pertama kita membahas tentang tujuannya. Misalnya, saya pakai contoh yang kemarin. Apakah game online berpengaruh terhadap perilaku remaja? Ya, yang kedua, seberapa besar pengaruh game online terhadap perilaku remaja? Misalnya gitu. Nah, dalam konteks ini berarti ada dua variabel, yaitu game online dan juga perilaku remaja. Variabelnya di sini. Nah, kita masuk ke yang kedua sekarang. Dengan demikian, kita perlu untuk membahas teorinya secara lebih lanjut. Jadi, semua teorinya harus dibahas. Teori baik tentang game online maupun tentang perilaku remaja. Semuanya harus ada. Itulah yang dimaksud dengan kita mencari teori. Kita membentuk dasar dan parameter. Sehingga nanti ukuran dari penelitian tersebut itu sudah tercapai atau tidak, itu akan didasari dari teori ini. Jadi kita harus tahu yang pertama tadi ya. Harus tahu variabel pertamanya apa, variabel keduanya apa. Karena variabel pertama dan kedua inilah yang tertulis di tujuan penelitian. Dan dua variabel ini, yang kedua, setelah kita mengetahui tujuannya udah diketahui. Yang kedua adalah kita beri seluruh dasar teorinya. Misalnya tadi, variabel pertama game online, berarti harus dibahas panjang lebar, teoritis. Tentang digitalisasi, misalnya tentang game online. Jadi game online itu di breakdown. Game online itu dicari gambarannya secara panjang lebar. Game online itu apa? Definisinya, digitalisasi itu bagaimana? Bahkan boleh sejarahnya. Sejarah, jenis-jenisnya. Lalu, pokoknya semua hal. Semua hal yang bersifat teoritis. Nah, tadi ya kata kuncinya juga. Kata kuncinya adalah teoritis. Teoritis boleh dari buku, boleh dari artikel, terserah. Yang penting dia bersifat teori. Bahkan ini bisa sampai 10-15 halaman. Karena memang ini tuh panjang lebar. Jadi ketika seorang membuat suatu teori tentang game online, ya jangan hanya game online toh.
dibahas lagi tentang digitalisasi misalnya. Jenis-jenis game online itu seperti apa. Dibahas game itu sendiri apa, online itu apa. Dibahas secara panjang lebar. Nah, lalu dibahas juga mengenai perilaku remaja. Perilaku, dibahas tentang karakter itu apa, perilaku itu apa, remaja itu apa, dan lain sebagainya. Dibahas dengan panjang lebar. Dan mungkin kata kunci yang tidak boleh hilang ya. Kata kunci yang tidak boleh hilang adalah teoritis. Ya. Ini tuh bersifat teoritis. Yang namanya teoritis itu apa? Teoritis itu berarti dia bersifat, kita katakan, teoritis itu ya berarti ada definisi-definisi, jenis-jenis, lalu misalnya klasifikasi, bahkan boleh bahas sejarah juga nggak apa-apa. Karena dia bersifat teoritis, bersifat textbook. Sangat berbeda penulisan LBM dengan penulisan teori. LBM latar belakang masalah. Kemarin saya menyarankan kalau pakainya itu CCTI. Jadi dia berdasarkan fakta, berdasarkan sesuatu yang bersifat kontroversi, perubahan, tren, ataupun emergensi. Tapi kalau kita berbicara tentang teori, ya dia beda, sangat berbeda. Dia bersifat teoritis. Teoritis itu kayak nulis buku teori gitu. Isinya itu definisi. Game online adalah gitu. Sangat berbeda dengan LBM. Makanya kemarin ketika menulis LBM, saya melarang mahasiswa untuk menulis teori. Misalnya, pendidikan adalah gitu. Itu enggak bagus ditulis dalam LBM. Tapi itu bagus ditulis di dalam bab 2 di teori. Teori memang seperti itu, banyak definisi. Game online adalah, misalnya gitu. Digitalisasi terjadi sejak tahun berapa sampai berapa. Itu kan teori, definisi, sejarah. Jenis-jenisnya apa? Game terdiri dari berapa macam. Game online jenisnya apa aja. Nah itu boleh diterangkan di bagian teori. Ya. Jelaskan secara panjang lebar sehingga semua variabel, baik variabel pertama tentang game online, variabel kedua tentang perilaku remaja, semuanya telah terbahas secara menyeluruh dan detail. Teorinya semuanya udah ada. Sehingga seluruh kata yang ada di dalam tujuan penelitian, seluruh kata ya, itu sudah ada definisinya dan sudah ada penjabaran dan penjelasannya. Itu tujuannya atau teorinya yang pertama. Jadi setelah kita mengetahui tujuannya apa, kita bredeli gitu ya, kita berikan gambaran teorinya secara menyeluruh gitu. Itu. Dan yang terakhir, yang kedua maaf. Ya. Jadi ini tentang teori yang kedua ya. Jadi setelah membahas tentang teorinya apalagi? Setelah itu kita coba untuk melihat di sini. Ini berarti poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga ketika kita menulis landasan teori. Ketika kita menulis landasan teori, maka poin yang ketiga adalah kita harus tahu mana variabel yang akan kita buat instrumen. Dalam kasus skripsi, biasanya dua-duanya, variabel pertama maupun kedua, itu biasanya diharapkan semuanya pakai kuesioner atau pakai angket. Tapi dalam konteks mata kuliah ini, cukup satu aja. Misalnya, variabel kita kan yang pertama adalah intensitas penggunaan game online. Sedangkan yang kedua adalah perilaku remaja. Nah, dari dua variabel ini kita lihat. Untuk game online itu kan datanya bisa 0 jam, 2 jam, 3 jam. Dalam bentuk waktu. Artinya, data yang seperti ini nggak harus pakai kuesioner. Karena bisa hanya dengan menggunakan satu pertanyaan saja. Pertanyaan yang nanti jawabannya berisi durasi, jawabannya itu nanti bisa disisipkan pada angket. Satu pertanyaan aja, berapa Anda bermain game online dalam satu hari? Kan selesai, nggak perlu bikin angket. Dimana ketika itu selesai dalam satu pertanyaan, berarti yang pertama, variabel 1, nggak perlu bikin angket. Nah, variabel yang kedua, perilaku remaja, datanya kayak gimana? Sangat baik, cukup, kurang baik, tidak baik, misalnya gitu. Perilaku remaja. Nah, yang kayak gini ini, dia butuh kuesioner, karena data ini data ordinal. Dulu pernah kita bahas, data ordinal semacam ini bisa dirubah
menjadi interval. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan kuesioner atau angket. Jadi ketika kita melihat suatu variabel, dia datanya ordinal dan dia bisa diukur, maka data yang seperti inilah atau variabel yang seperti inilah yang bisa disusun angketnya. Nah, sekarang pertanyaannya, angket itu seperti apa? Angket itu dia kan butuh yang namanya teori. Nah, maka dari itu kita butuh teori tentang angket. Perilaku remaja yang memiliki data seperti ini, kita butuh teorinya. Ukuran ya, perilaku remaja dikatakan sangat baik, tidak baik-baik, itu kan butuh ukuran nih. Butuh teori di sini. Misalnya nih, remaja A bernama Budi. Budi ini perilakunya dikatakan baik. Itu ukurannya apa? Itu kan harus ada teorinya. Harus ada yang menjadi tolak ukur. Nah, itu namanya parameter. Harus ada parameter atau tolak ukurnya. Nah, tolak ukur ini harus ada teorinya. Misalnya nih, Anda mencari artikel dari orang bernama Rosidah. Rosidah tahun 2008 menyatakan bahwasannya perilaku remaja, baik atau tidaknya, itu ditentukan oleh 3 indikator. Misalnya gitu. Misalnya. Jadi menurut seseorang, menyatakan bahwasannya perilaku remaja, baik atau tidaknya, bisa ditentukan oleh 3 indikator. Indikator yang pertama adalah sopan santun, indikator yang kedua adalah cara berbicara, indikator yang ketiga adalah cara pertemanannya, cara berteman. Jadi dari 3 indikator inilah akhirnya di breakdown. Oh, indikator yang pertama di breakdown menjadi 3 pernyataan. Indikator yang kedua di breakdown menjadi 4 pernyataan. Indikator yang ketiga di breakdown menjadi 3 pernyataan. Nah, pernyataan-pernyataan inilah yang dikumpulkan menjadi 10 pernyataan sehingga membentuk angket. Nah, angket itu dibentuk dari pernyataan-pernyataan tadi. Dan ini berubah menjadi 10 item pernyataan yang kita sebut sebagai angket. Nah, dari sinilah nanti akan muncul yang namanya angket. Jadi, angket itu berasal dari sini. Jadi, kalau kita awali ya, yang penting pertama, kita tentukan dulu variabel apa yang ingin diukur dengan menggunakan angket. Dalam hal ini contohnya adalah perilaku remaja. Perilaku remaja itu datanya kayak gimana? Datanya sangat baik, tidak baik, dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui baik tidaknya suatu perilaku remaja, harus ada ukurannya. Nah, ukuran ini kita cari dengan menggunakan teori. Kita cari teori di Google. Kita cari teorinya di Google. Atau bahkan bisa menggunakan bantuan AI. Saya kasihkan contoh. Di sini saya memberikan contoh tentang bagaimana saya menggunakan ChatGPT. Walaupun ChatGPT lagi-lagi ya, jangan pernah menggunakan ChatGPT sebagai output utama. Jadikanlah ChatGPT sebagai, saya katakan sebagai amaroh pertama. Amaroh itu petunjuk. Jadi nanti setelah dari ChatGPT harus diklarifikasi di platform yang lain. Karena di tahap ini ChatGPT itu masih dalam tahap brainstorming. Jadi jangan langsung diambil, itu ya kata kuncinya. Jadi bahaya ini. Jangan sampai menggunakan ChatGPT sebagai output. Jadikan itu sebagai pertimbangan. Nah, tapi sebagai pertimbangan ini sangat bagus. Misalnya nih, saya prompting nih, saya nanya ke ChatGPT. Saya sedang ingin membuat kuesioner tentang perilaku remaja. Saya ingin mencari teori tentang perilaku remaja lengkap dengan indikatornya. Sehingga dari indikator tersebut bisa saya kembangkan menjadi kuesioner. Bisakah Anda sajikan indikatornya? Gitu. Karena saya sedang mencari indikator untuk perilaku remaja. Dan dari indikator tersebut saya ingin mengembangkannya. Nah, di sini dia menjanjikan banyak teori. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson ini kan menurut saya kurang karena ini kan membahas tentang perkembangan psikososial, mungkin kurang berhubung. Perilaku sosial Bandura, dari indikatornya saya kok tidak melihat yang bagus di sini. Nah, walaupun ini juga bisa masuk ya, tapi kayaknya yang cocok ini teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg ya.
perkembangan moral. Di sini ada indikatornya moralitas konvensional, ya, kepatuhan pada aturan, moralitas pasca konvensional, pemahaman atas prinsip moral, lalu sikap terhadap aturan dan hukum, persepsi remaja terhadap keadilan, pengambilan keputusan etis, kemampuan remaja untuk membuat keputusan. Ini kayaknya bisa cocok. Nah, misalnya nih, saya udah cocok nih tentang ini, nah baru saya kembangkan ke platform yang lain. Jadi di sini, teori moral Lawrence Kohlberg ini akan saya cari baik di platform yang lebih terpercaya, misalnya bisa ke Google Scholar atau ke misalnya Publish of Paris, ya. Bisa Publish of Paris atau misalnya kalau yang sering saya pakai Elicit karena dia sudah langsung menyajikan artikel terbarunya, ya. Misalnya saya ke Elicit misalnya. Elicit.com, saya harapkan Anda juga sudah ahli dalam hal ini. Saya ingin mencari teori tentang tadi, ya, tentang teori tentang perilaku remaja Lawrence Kohlberg. Nah, di sini ada tentang adolescent behavior, ya, tentang perilaku remaja menurut Kohlberg. Nah, di sini dilihat Lawrence Kohlberg theory of moral development provide insight into adolescent behavior and moral reasoning. The theory presents three levels of moral development, each with two stages influenced by environmental. Salama and Nurul. Young children typically operate at the pre-conventional level, while ini pre-conventional, ya, moral development progression, Druck, bagus. Terus understanding Kohlberg. Nah, ini kurang lebih hampir sama. Nah, nanti tinggal dicari teorinya yang paling relevan, Coba nanti saya cari yang lebih mudah, ya. Misalnya saya kembali ke ChatGPT, saya coba untuk, mungkin kalau kita berbicara perilaku itu kayak nggak sesuai dengan yang saya harapkan, ya. Mungkin kalimatnya atau katanya jangan pakai perilaku, tapi akhlak gitu, ya. Atau kita katakan sopan santun gitu aja, ya. Bagaimana game online itu berpengaruh pada sopan santun remaja misalnya gitu. Kita coba dengan cara yang sama. Sajikan indikator tentang sopan santun remaja lengkap dengan indikatornya. Dari indikator akan saya susun kuesioner. Nih, nyusun kuesioner. Berikut adalah beberapa indikator mengenai sopan santun remaja yang bisa digunakan. Penggunaan bahasa, penghargaan terhadap orang lain, ya kan, kedisiplinan dalam berinteraksi, perhatian terhadap norma sosial, sikap toleransi dan empati, menghormati batasan pribadi orang lain, gitu. Ini dapat dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan dalam kuesioner dengan skala Likert. Nah, ini lebih mudah ini. Ini lebih mudah. Nah, tinggal saya mencari teorinya sekarang. Nah, dari indikator-indikator ini misalnya, saya ingin memakai indikator yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Nah, setiap indikator ini bisa dicari referensinya. Misalnya gini, sopan santun remaja di penggunaan bahasa, misalnya gini, penggunaan bahasa sama penghargaan orang lain yang kita cari sekarang di Elicit. Di Elicit sekarang. Sekarang baru kita cari teorinya sekarang. Apa tadi? Penggunaan bahasa dan penghargaan terhadap orang lain merupakan indikator sopan santun remaja.
Ya, sekarang baru kita pengen cari bahwasannya bahasa, penggunaan bahasa dan juga penghargaan terhadap orang lain itu ada teorinya atau enggak. Karena tadi yang disajikan ChatGPT kan belum ada teorinya. Berbeda dengan pertanyaan yang pertama tadi, sudah ada Kohlberg gitu kan, sudah jelas ada teorinya. Tapi itu teorinya kayaknya malah kurang sulit untuk diterapkan. Tapi kalau ini lebih sesuai. Ini saya pengen pengen cari tahu beneran ada nggak teorinya yang membahas bahwasannya penggunaan bahasa ini sama penghargaan terhadap orang lain misalnya, ini dia berpengaruh atau menjadi indikator dari sopan santun remaja. Kita lihat yang pertama. Kesantunan berbahasa merupakan aspek penting dalam sopan santun remaja. Nah ini udah ada teorinya ini. Ada teorinya. Menurut siapa? Menurut Adama dan Hafizuddin. Oke. Menyinggung orang lain. Terus penelitian menunjukkan bahwa remaja cenderung lebih santun dalam berbahasa. Dan bla bla bla. Oke. Selanjutnya penggunaan kata-kata seperti oke. Nah, oke. Berarti dalam konteks ini saya bisa menggunakan banyak teori, ada 5 teori di sini. 5 teori yang disajikan oleh Elicit yang mana semuanya mendukung bahwasannya bahasa itu menjadi indikator dari sopan santun remaja. Nah, kalau belum ketemu yang lain, kita tulis lagi apa misalnya tadi. Yang kedua, yang penghargaan orang lain kan belum, Pak, misalnya. Menghargai orang lain adalah indikator sopan santun. Misalnya saya klik, apakah ada lalu? Ya. Sopan santun or politeness is a crucial aspect of Indonesian culture that involves respecting and valuing others. Nih ya. Jadi ternyata sopan santun ini adalah budaya Indonesia yang melibatkan penghargaan dan penilaian terhadap orang lain, menghargai orang lain. Menurut siapa? Menurut Pertiwi 2020. Artinya dalam konteks ini menghargai orang lain juga bisa menjadi indikator dari sopan santun remaja. Gitu. Dalam konteks ini berarti kita bisa nyusun teorinya seperti ini nanti. Saya buatkan teorinya. Nanti di bab 2 ditulis aja. Misalnya nih, diambil 2 teori tadi. Berdasarkan menurut siapa tadi? Adama ya. Adama sama Pertiwi tadi ya. Menurut Adama tahun berapa tadi? 2020 misalnya. Misalnya gitu. Atau jangan gini. Sopan santun remaja, tadi kita ganti ya. Perilaku kita ganti menjadi sopan santun. Karena ternyata kayaknya yang lebih cocok sopan santun ya. Sopan santun karena ini berkaitan dengan bagaimana game online merubah sopan santun gitu aja ya, bukan perilaku. Nah, nanti dijelaskan di dalam bab 2. Sopan santun merupakan, didefinisikan apa misalnya? Merupakan bla 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 yang dapat diukur melalui beberapa indikator, misalnya gitu. Yang pertama, tentang penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa, Penggunaan bahasa menjadi indikator sopan santun. Menurut siapa? Menurut Adama. Yang kedua, apa misalnya? Penggunaan atau penghargaan orang lain. Titik. Menurut siapa tadi? Pertiwi. Penghargaan orang lain adalah indikator dari sopan santun bla 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 bla. Nah, baru nanti dicantumkan juga referensinya, dimasukkan ke Mendeley. Nah, anggaplah tadi yang diambil 3 teori. Maka 3 teori ini menjadi 3 indikator.
dari 3 indikator ini, masing-masing indikator pertama dibuat 3 pertanyaan, indikator kedua dibuat 3 pernyataan, indikator ketiga dibuat 3 pertanyaan, sudah menjadi 9 pernyataan. 9 pernyataan inilah yang berubah menjadi angket atau kuesioner. Tuh, angketnya dibuat dalam bentuk tabel. Pernyataannya apa, jawabannya apa. Pernyataan pertama sampai ke 9 tadi, di mana ini dibentuk dari indikator-indikator tadi. Pernyataannya apa aja, jawabannya apa. Jawaban kuesioner Anda udah tahu ya. Ada sering, tidak pernah, jarang, dan seterusnya. Nanti si responden hanya tinggal nyentang-nyentang. Penilaian kuesioner juga seharusnya sudah belajar bagaimana kapan dinilai 0, 1, 2, 3, 4, kapan 4, 3, 2, 1 sesuai dengan jenis pertanyaannya positif atau negatif. Nah, kalau tentang itu nanti kita bahas waktu pengisian angket, tapi nggak apa-apa, gambarannya kayak gitu. Jadi bab 2 itu tugasnya apa? Bikin bab 2 itu gimana? Bab 2 itu ya berarti isinya, yang pertama, poin pertama, isinya adalah teori lengkap tentang variabel pertama dan variabel kedua. Dalam konteks ini misalnya penggunaan game online sama sopan santun. Berarti harus mencantumkan secara lengkap teori game online dan sopan santun. Ingat ya, lengkap, teoritis, jenis-jenisnya, sejarahnya, klasifikasinya, atau mungkin definisinya, dan lain sebagainya. Dijelaskan semuanya. Yang kedua, teori tentang indikator. Cara mencari indikatornya sudah saya contohkan barusan. Teori tentang indikator. Teori tentang indikatornya. Sehingga nanti teori ini akan menjadi landasan ketika membuat angket. Yang ketiga tentu saja angketnya itu sendiri. Jadi bab 2 isinya ini 3 poin. Teori lengkap variabel pertama kedua, teori tentang indikator, lalu angketnya. Dan saran saya, indikator ini, teori tentang indikator, digunakan hanya untuk salah satu variabel. Biar nggak kesulitan nanti. Jadi, variabel pertama sama kedua, upayakan yang dicari indikatornya, yang dibuat angket, itu hanya salah satu. Berarti ada apa? Angket ini berarti juga hanya salah satu aja. Angketnya hanya salah satu. Teori tentang indikator juga hanya salah satu. Jadi nggak usah dua-duanya. Upayakan seperti itu. Tapi kalau memang harus dua-duanya, silahkan dibuat. Contoh yang lain ya misalnya. Kemarin ada yang membahas tentang variabel yang pertama, variabel kedua. Variabel pertamanya tentang kecakapan teknologi guru. Kecakapan teknologi guru. Sedangkan yang kedua itu mengenai usia. Ini kan jelas ya, usia itu kan tinggal kasih pertanyaan. Kan usia kan berapa tahun gitu. Ya tinggal pertanyaannya saja, berapa umur Anda? Selesai. Nggak usah bikin kuesioner. Sedangkan kecakapan teknologi itu harus pakai kuesioner karena datanya ini kan ordinal. Sangat baik, kurang baik, tidak baik kecakapannya gitu. Kecakapan teknologinya. Sehingga nanti carilah teori. Teori tentang kecakapan teknologi, indikatornya apa? Kalau Anda membaca artikel tentang kecakapan teknologi yang langsung menyajikan indikator-indikator, itu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, silahkan pakai AI. Boleh. Pakai ChatGPT tadi. Tapi ingat, ChatGPT hanya sebagai petunjuk. Nanti setelah petunjuk ini dapat, silahkan diklarifikasi. Diverifikasi dengan platform yang lebih terpercaya. Bisa Elicit, bisa Scholar, bisa juga Publish of Berries. Tapi kalau saya sukanya pakainya Elicit. Tuh, nanti kalau sudah ada Elicitnya, sudah muncul teorinya, jurnalnya, artikelnya, bukunya, baru nanti bisa disajikan sebagai indikator yang sah. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Silakan dikerjakan untuk bab 2. Sampai bertemu di UTS.